aku selalu bilang sama anak-anakku juga gini, roda itu akan berputar nak, nggak selalu di sini. One day kamu akan ke sini. Jadi ketika umpamanya kita pas pada saat di sini kita memposisikan diri kita kayak biasa aja, ketika lu di sini lu nggak kaget gitu. Clean up mandi, dulu. clean up dulu semuanya, sampai gue tulisin buang panty liner di tempatnya, ada tempat sampah, gue tulis. Itu kebiasaan kalau di rumah juga gue nulis-nulis kan. Itu semua bisa di manage Bisa di manage dengan baik. Itu jangan kalau laki kan dia punya pride sendiri ya, bener nggak sih? Kita tuh nggak boleh melebihi, walaupun seberapa pintarnya lu di luar sana, ketika di rumah lu jangan mau lebih dari laki lu gitu. Ada nggak sih pesan dan kesan buat semua calon-calon orang yang pengen menyanyi dangdut supaya image-nya tuh juga baik? Itu kan selalu jadi kayak apa ya, ini sendiri gitu, image gitu. Tapi kan Teteh membuktikan nggak usah pakai baju seksi gitu ya. Gini, kalau lu mau jadi penyanyi, mau tanya itu kenapa kumis nggak dihilang-hilangkan kan sih? Nah kan bisa di laser, sayang cantik-cantik masa berkumis. Sakit hati nggak sih seorang Iis selalu denger ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Dan kali ini sebelah saya sudah ada penyanyi, sekaligus juga pemain sinetron, sekaligus juga host, sekaligus juga banyak banget pokoknya title-nya dia. Dan yang pasti dia ada di semua Instagram public figure ya, karena gaul guys. Gaul, dan pokoknya ini ngetop banget sama ciri khasnya. Ada kumis-kumis tipis. Siapa lagi kalau bukan Iis Lailiah ya namanya? Iis Lailiah. Tapi nama panggungnya Iis Dahlia. Yeay. Terima kasih loh udah datang loh. Ada 1 tahun guys. Oh my god. Jadi tuh emang minta maaf, bukan nggak mau, tapi kan karena kesibukan sometimes tuh kalau udah weekend kan memang libur. Aku tuh memang waktunya libur tuh on weekend. Cuman kan karena lagi libur kadang suka mager, terus bikin YouTube keluarga sendiri juga. Oh iya, Iis gitu. Dahlia Family. Iis Dahlia Family, gitu. Jadi pokoknya nih super sibuk dan ini baru ulang tahun guys, ke 50 tahun. Tapi look at her ya, ini benar-benar paripurna. Dan tadi aku agak sedikit nggak percaya diri karena kok gue tambah gendut dia tambah kurus. Nggak tahu sekarang aktif apa, lari pagi ya? Lari pagi, terus olahraga hampir tiap hari. Apa aja? Body language, masih? di L lah gue mah masih. Oh yang gitu ya, tarik ya. Kan kalau dirimu kan dulu salsa gitu sih, masih nggak sih? Masih berjalan nggak sih? Udah nggak boleh sama Abi, itu galak banget tuh orang ya. Nggak tahu ya ternyata Abi Ferry itu temannya Iis dari zaman baheula. Sinetron ya? Sinetron, aku ada beberapa judul pernah dia jadi laki suami. gue. Emang gitu ya kalau jadi suami ya, pecemburu gitu ya? Nggak tahu deh kalau sinetron. Kalau sinetron on skenario Bu. Oh iya deh. salah nanya. Jadi Iis Dahlia tadi aku udah bilang ya guys, itu multi talented. Dan aku di sini di podcast aku ingin bercerita bukan tentang gosip, karena di podcast aku nggak boleh gibah ya. Jadi kita bicara tentang prestasi dan prestasi. Dan juga aku mau nanya sama Teh Iis nih ya. Secara umur udah 50 tahun, tapi tetap ini muka kenceng banget. Waduh. Itu pakai ada resep khusus karena orang Sunda gitu kan. Biasanya jamu-jamuannya kuat atau gimana sebenarnya? Enggak juga sih, happy life aja. Oh iya? In any condition. Oh iya? Iya, jadi mau lagi susah, mau lagi apa, berusaha happy terus. Satu, kedua sih memang ya udah waktunya treatment ya. Jadi treatmentnya memang ke klinik kecantikan tiap bulan. Rajin. Sebulan sekali pergi. Tapi aku bukan tipikal yang berarti operasi merubah ini ono atau enjas enggak. Jadi? Cuman merawat aja. Oh, merawat apa yang sudah ada, ngencengin just laser. Kalau benang masih berani, tapi kalau umpamanya filler itu biar bibirnya seksi kayak Kardashian family gitu, nah enggak tuh, gue nggak berani tuh, gitu. Jadi ya udah menjaga yang ada aja, tapi jadi aku tuh dulu treatment dari umur 30 tahun. Itu kalau bahasa awamnya tuh setrika muka.
Nah, katanya impactnya ternyata kalau itu dilakukan lebih awal itu, lebih dini, jadi memperlambat kerutan, Bu. Oh, gitu. Waduh, baru tahu nih. Tapi enggak, tadi kan dibilang happy life, jadi bener-bener ini 20 tahun perkawinan ya? Lebih? 20 tahun, 20 ini tahun ya? tahun ke-21. Wow, itu yang membuat bener-bener titik terbahagia dalam hidup ya? Bersama Mas Andri. Iya, dan ternyata gini, ternyata setelah menjalani pernikahan tuh justru titik terenak tuh after 15 ya. Setelah 15 tahun, karena apa Bu? Udah mulai menerima kekurangan. Kalau menerima kelebihan mah kan gampang ya. Ketika menerima ketika sudah beradaptasi dengan baik, menerima kekurangan, udah nggak ada lagi jealous yang keterlaluan, udah nggak ada lagi, pulang kerja duduk sini aku mau ngomong, nggak ada gitu. Kalau dulu gitu. Karena ini ya pilot ya guys. Sebenarnya mah dua-duanya riskan sama godaan karena akunya sendiri di dunia keartisan, terus dia juga dunia pilot yang kalau kerja harus nginep, sometimes keluar negeri bisa berhari-hari ya kan. Jadi memang godaannya banyak. Cuman ya setelah udah sekian puluh tahun, udah nggak ada lagi tuh. Kadang dia suka kangen pengen ditelepon tau nggak? Katanya gini, nih kalian nih nggak ada yang telepon papa ya? Ya udah kan lu udah terbang. Terus kalau dia touring aja pun, gue bukan bini yang bawel. Lu ngapain aja? Sama siapa? Pergi kemana malam ini? Nggak ada kayak gitu-gitu. Udah enjoy your time with your friends gitu kan. Karena aku bilang sama dia, kita itu butuh me time. Iya. Bener nggak? Even udah punya pasangan pun, karena happy-nya sama family sama happy-nya sama temen beda loh. Ya kan? Ketawanya hahihinya gitu beda. Jadi aku selalu minta me time sama dia juga. Jadi izinin aku kalau aku juga harus pergi sama teman-temanku gitu. Jadi dia juga bukan orang yang rempong, gue juga sama. Oh, itu akhirnya ya menjadikan 21 perkawinan dan tanpa gosip ya. Tanpa gosip, alhamdulillah. Jadi kalau aku lihat ya, meskipun pernah gagal gitu ya, tapi kan banyak orang yang pengen tahu gitu ya, Teh Iis pasti kan penghasilan sebagai artis tuh gede banget gitu ya. Nah gimana caranya, how you maintain your relationship with the husband supaya tidak ada tuh merasa suami, mentang-mentang istri gue tuh gimana, terus gue gimana, itu kan penting juga ya. Banget. Ya kan? Itu yang terpenting adalah gini, kita nggak boleh melupakan kodrat kita sebagai perempuan ketika di rumah. Oh gitu. Ketika keluar dari pintu, masuk ke dalam pintu rumah, lu udah bukan Iis Dahlia. Lu adalah Iis Lailiyah, kalau aku ya. Iis Lailiyah yang seorang istri, seorang ibu, seorang ibu rumah tangga biasa. Predikat keartisan kita copot. Karena kalau enggak, kan namanya artis kan selalu dipuja-puji, apalah. Jadi even di rumah pun nanti sama suami pengen minta diperlakukan lebih gitu kan. Jadi aku ketika udah di dalam rumah, ya udah, gue yang ibu rumah tangga. Gue masak, gue nyuci, gue nyapu, gue ngepel, gue gitu. Jadi dia melihatnya juga ini utuh ya? Ya Iis aja, bini gue gitu. Dan kayak umpamanya penghasilan, nggak pernah tuh dia mau tahu lu punya uang berapa. Oh ya? Nggak pernah. Tapi gajinya dia 100% ke rekening aku. Jadi dia terserah nih, kalau gaji pilot kan memang ke istri kan. Iya. Kalau uang terbang mungkin dia menikmati uang terbang gitu. Tapi aku juga nggak pernah tanya umpamanya, uang lebih lu berapa? Kok ke gue cuman segini? Jadi itu kayak tabu gitu membicarakan uang, kecuali kalau umpamanya ada kebutuhan umpamanya per bulan ini kita sebenarnya butuh sekian gitu, dan ternyata memang kurang, ya udah ambil sana sini, itu gue. Karena dia kan udah ngerasa 100% gaji gue di elu, jadi silakan lu mau apain gitu. Tapi dengan penghasilan aku yang seberapa dia nggak pernah nanya. Jadi sebetulnya intinya gampang banget ya berumah tangga itu. Kita sebagai artis ya, sekaligus ibu rumah tangga, kalau kita bisa menempatkan diri, itu sebenarnya juga jadi nggak ada masalah yang besar ya. Nggak ada. Jadi jangan dibesar-besarin juga, tahu nggak sih? Gitu. Karena kalau karena dirimu tuh orangnya lucu kali ya, jadi nggak tegang gitu ya? Iya kali ya. Terus kalau sekarang tuh nggak Bu, dengan berjalannya waktu ya, sampai kadang-kadang kalau anak-anak lagi bagaimana, anak gue kan banyak, bukan cuma Sal sama Devano, itu anak kandung, ya kan? Ada Rizky Ridho, ada Ujus, ada belum lagi WWI gue tuh banyak gitu. Apa tuh WWI? Waria Isda. Waria Isda. Anak buah juga ya? Anak gue juga, tapi aku tuh nganggapnya udah family gitu. Jadi ngariung. Jadi aku bukan tipikal aku tuh nggak bisa sendiri.
Jadi gue kalau umpamanya udah sendirian, anak-anak udah pada berkegiatan sendiri-sendiri di rumah nih on weekend ya, gue telepon adek gue, nggak ada yang pada mau kesini nih. Udah nih, gue telepon lah WWI gue, lu pada kesini deh, gue masak gitu kan, sampai subuh tuh. Kalau weekend mereka tuh nginep. Masya Allah. Jadi emang benar ya, kita sebagai perempuan itu yang paling penting kepada siapapun kita menikah, di dalam kondisi apapun, kalau kita benar-benar bisa honest tadi itu semua bisa di-manage dengan baik. Itu jangan kalau laki kan dia punya pride sendiri ya, bener nggak sih? Kita tuh nggak boleh melebihi, walaupun seberapa pintarnya lu di luar sana, ketika di rumah lu jangan mau lebih dari laki lo gitu. Jadi kalau di rumah unyu-unyu ya judulnya ya. Unyu-unyu, ibu-ibu yang, "Pak, ini apa sih? Ini apa sih?" Pura-pura jadi gitu pura-pura aja. nggak tahu apa-apa. Laki-laki tuh seneng loh. Kalau begitu loh. Beneran. Gitu. Jadi kan ngerasanya dia kan wah ngasih tahu ini padahal begitu udah tahu. Tapi ini keren guys. Jadi ternyata Teh Iis tuh punya resep yang jitu ya. Bagaimana menaklukkan seorang Andri sehingga ya apapun ceritanya tetap ya keharmonisan rumah tangga tuh sumber dari kebahagiaan. Emang. Makanya rezeki ngalir nih ya. Kan alhamdulillah. Iya kan, bayangin rumahnya keren banget guys. Ini belum tour ya, belum house tour. Ini baru ya by the way. 3 tahun setengah. Tuh 3 tahun setengah. Ini yang katanya orang-orang ini sebagai proyek terbesarnya seorang Iis Dahlia, benar nggak sih? Iya benar. Impian lama ya. Impian lama. Jadi sebenarnya emang aku tuh nggak pernah bermimpi punya impian masa kecil. Aku tuh cuman gini loh, punya suami. Karena bapak aku itu kan orang pegawai negeri, kepala KUA. Oh iya, baru tahu nih guys. Kepala KUA, seorang lurah. Seorang guru, tadinya guru, terus karena PNS nggak tahu daftar apa-apa lagi, itu jadi kepala KUA, terus udah pensiun apa belum pensiun gitu, dia mengundurkan diri jadi di KUA-nya, nyalon kepala desa, jadi kepala desa gitu. Wow. Tapi intinya ini adalah proyek impian lama. Iya. Jadi impian aku tuh cuman aku pengen punya suami kayak papi aja gitu. Yang pergi pagi jam 4 jam 5 udah ada di rumah, yang sederhana aja, naik motor, punya anak, nggak terlalu banyak, punya rumah ya, ordinary kecil. dream lah Iya, ya. ordinary dream. Ya kan kalau kita kan gimana orang tua ya. Betul. Nah, dengan berjalannya waktu ternyata aku seneng nyanyi gitu, pengen jadi artis, nggak boleh tadinya. Oh, nggak boleh. Dibayangin dong anak kepala KUA. Iya. Berarti dulu ini banget dong ya. Nggak boleh kerjaan aku tuh kalau udah maghrib harus di dalam rumah, harus ngaji. Kita semua juara kiroah. Wow, pantesan cengkoknya ini dapat karena kalau kita ngaji itu kan kiroah kan hampir itu sama. Kan, benar. Sama gitu. Nah, terus kan dengan berjalannya waktu kan emang aku bukan orang yang udah berkarir apalah segala macam. Pindah rumah lama-lama pengen punya rumah gede deh gitu, karena kan adik-adikku udah punya anak. Jadi ketika nginep tuh pada pengen punya kamar sendiri-sendiri kan. Wow. Gitu. Ini kakak yang baik ya guys. Tadi juga ngobrol sama Teh Ismi ya? Teh Isma. Itu tuh aku dipromosikan bahwa Teh Isma tuh punya hasil beras-beras itu ke semua artis-artis dan itu PR-nya nih kakaknya hebat. Jadi kalian tuh guyup banget ya as a family ya. Karena gini. Aku kalau pulang ke Indramayu, aku tuh ke tetangga. Ngobrol sama mereka. Terus Indramayu itu kan salah satu gudang berasnya Jawa Barat gitu. Banyak banget petani di sana. Aku main lah ke orang yang awal-awal kenapa Isma jualan beras ya. Main ke tempat penggilingan padi. Kok di ujung terakhir tuh kan penggilingan tuh berapa kali proses kan. Kenapa ada titik-titik apa ini? Ada deterjen. Ya Allah. Ada pemutih. Oh, jadi beras-beras itu dibikin putih gara-gara itu. Yes. Ya Allah, terus lu bayangin kan beras itu kan sebenarnya kan itunya kulitnya kuning. Kenapa terus jadi putih banget? Wow. Terus itu ternyata mengurangi biar nggak dikutuin. Jadi kalau disimpan di gudang dalam jangka waktu yang lama aman. Aman buat si pedagang, tapi buat kita yang konsumsi makan pemutih, makan deterjen. Terus akhirnya aku bilang gini, udah kita kan punya sawah. Jadi kalau panen kamu aja yang kita punya penggilingan padi juga di sana Mami. Jadi udah giling sendiri, apa sendiri, terus udah kamu jual aja dengan nggak usah terlalu banyak. Sekali datang habis, tapi kita sehat jadinya karena kita tahu prosesnya gitu loh. Jadi ini kalau aku lihat ya Teh Iis nih orangnya bener-bener sangat
empatinya tinggi ya. Jadi melihat peluang, kemudian mengkaryakan semua keluarga yang mau kerja ya. Itu cocok banget loh sebenarnya jadi anggota DPR. Selain gaulnya bagus, nggak, karena sebetulnya kan networking udah pasti bagus lah ya, dengan sekian tahun ya kan, nggak pingin gitu ke politik. Aku tuh passionnya nggak di situ ya, banyak banget sih tawaran, udah dari 15 tahun lalu. 15 tahun lalu lah, 15-20 tahun Kenapa? lalu. Kan punya jiwa leadership loh, kalau kayak tadi bisa mengkaryakan keluarga. Mungkin karena masih sibuk syuting kali ya. Masih banyak tawaran. Masih ya? banyak syuting. Masih laku ya? Masih, alhamdulillah laku. Jadi aku mikirnya udah ini aja deh, kayaknya nggak pusing gitu loh. Apalagi terus maksudnya kalau suami aku tuh juga takut. Oh nggak boleh. Kayak yang dia tuh ngeliatnya gini, kamu tuh orangnya baik loh, kamu tuh orangnya nothing tulus, tapi kamu nggak tahu kalau politik mungkin ada intrik-intrik, ada apa gitu kan. Nah nanti kamu main apa, tanda tangan aja dengan ke nothing tulusan lo gitu. Mungkin masih polos ya. Gitu. Jadi dia takut juga. Jadi aku pikir ya udahlah kita gini aja ya Pak. Gitu. Udah happy banget, semua juga sudah dikasih sama disyukuri Allah. Aja. Ya. Itulah salah satunya kenapa kita dibilang awet muda, apalah segala macam. Disyukurin Bu. Lu bayangin lu pandemi kemarin 3 tahun. Iya, hampir cicilan gue 250 juta. rumah ini. Oh my god. 250 juta per bulan. Per bulan. Oh my god, serius. Gue aja yang kemarin 10 juta udah. Oh, itu per bulan 250. Terus gimana? Only for rumah. KPR kan. Iya, belum yang lain. Jadi terus gini, kita apa tuh kalau istilahnya restrukturisasi. Di restruktur. Teman-temanku bilang, Dok kamu restruktur aja Yuni kan. Aku juga restruktur udah. Aku tanyakan sama orang banyak, kalau di restruktur gimana? Ya nanti dihitung ulang. Ya sama aja bohong nih, bunganya makin tinggi, benar nggak sih? Bunganya digeser. Nanti hitungannya hitung lagi. Nanti bisa jadi. Ada sistemnya lah. Iya sistemnya, bunganya lebih gede lagi. Aku bilang udah deh Bismillah aja yuk Pak, jalanin. Alhamdulillah udah 3 tahun, hampir 3 tahun pandemi. Jadi kalian melakukan apa? Ada bisnis baru berdua atau gimana? Nggak, kita memang basicnya aku sama suami bukan keluarga yang pebisnis. Jadi tau nggak kalau ada orang nawarin nih, jadi komisaris ini banyak ada Bu beberapa. Jadi komisaris perusahaan ini ada dari luar negeri nih, e-commerce mau datang. Orang mah kali seneng kali ya. Apa dulu nih? Gue jadi penuh dengan ketakutan, ngerti nggak? Karena memang basicnya gue tuh cuman syuting, uangnya ya halal, udah gue syuting, honornya segini, kadang-kadang malah entertainer ya kan. Jadi kita tuh kalau ngumpulin duit, aku beli tanah, beli sawah, beli tanah, terus dibangun kos-kosan, beli apartemen beberapa, terus dikontrak-kontrakin gitu. Oh, itulah yang membuat akhirnya menutup semua. Iya, jadi udah sana sini, udah sini, udah. Wah, belum nih, udah mau tanggal 20 lagi, tau nggak kalau tiap mau tanggal 20 deg-degan banget. Tapi ya udah, Bismillah aja. Jadi aku ngerasa bahwa udah kita ikhlas aja, Bismillah aja, tapi kan bukan berarti nggak berusaha ya, gitu. Iya udah, tapi terus kalau udah tanggal 15 ada aja tuh transfer ini, transfer itu. Alhamdulillah ada buat bayar. Jadi guys, banyak banget ya aku open Q&A tentang sosok Iis Dahlia ya. Yang jelas kalau aku sih memang kita nggak pernah yang main intens, enggak. Tapi aku mengikuti bagaimana dari tahun ke tahun Iis Dahlia tuh tetap produktif dan tetap bisa menjaga keharmonisan rumah tangga, dan anak-anaknya sekarang udah mengikuti ya. Devano. Tuh si ganteng itu ya, ketemu aku waktu vaksin, pemalu banget ya, nggak kayak emaknya ya, kayak bapaknya itu ya. Kayak bapaknya persis kayak bapaknya. Jadi sebetulnya apa nih yang belum tercapai dari seorang Iis Dahlia? Karena biar gimana pun semuanya alhamdulillah ya. Enggak, kalau aku tuh dari dulu nggak pernah punya, kalau orang kan tahun baru punya resolusi, gue tahun depan pengen ini, pengen itu, nggak pernah. Karena aku ngerasa bahwa kalau aku begitu, ketika tidak ada yang tidak tercapai, kecewa, ya kan. Terus ngerasa kok gue ya jadi insecure kan, sama diri sendiri loh, itu kan lebih bahaya. Jadi aku pikir ya udah ikutin arusnya aja, ikutin jalannya aja, terus
Tapi yang ada di depan mata aku jalani dengan kayak syuting aku tetap maksudnya profesional. Sampai hari ini pun aku tetap profesional gitu. Berapa jam datang harus ngikutin apa yang menjadi mereka mau gitu loh. Mungkin itu salah satunya kenapa aku bisa bertahan di industri ini gitu loh, Bu. Dan masih belajar. Tetap belajar kayak umpamanya kayak sekarang kan zaman entertain kita dulu sama sekarang beda banget. Oh, beda. Beda banget. Kalau sekarang itu orang bisa instan, kalau kita tuh wah penuh dengan lika-liku dan keberuntungan juga. Dan saat di depan kamera pun beda lagi. Maksudnya acara zaman dulu talk show sama acara zaman sekarang tuh kayak hal pribadi semua pengen dimasukin. Kalau dulu kan enggak. Ya dulu udah. benar-benar tuh yang namanya konten tuh harus benar-benar karena kita tuh punya kemampuan. Iya, punya. Dan yang ditanya adalah apa yang sedang lo lakuin di industri ini, prestasi gitu. Tuh guys, makanya Vena Melinda Channel dan juga Isda Family itu beda. Kok tiba-tiba bukan yang subscribernya wah gitu karena kita tuh ya udah let it flow aja ya, Bu. Sebagai legacy kita selama kita hidup. Ini kan YouTube channel ya CV lah ya. Iya benar. Nah, ini banyak banget nih yang mau nanya dari Irma Marpaung Mama Paung. Waduh, ini panjang amat nih. Mau tanya, itu kenapa kumis nggak dihilang-hilangkan kan sih? Nah, kan bisa di laser. Sayang cantik-cantik masa berkumis. Sakit hati nggak sih seorang Iis selalu denger ini? Enggak. Bener? Enggak. Udah kebal? Udah kebal. Dibilangin kalau anak-anak angkat gue nih bilang gini, "Mah, lu tuh udah nggak punya rasa pengen marah ya?" Oh, jadi nggak pernah marah? Ya marah-marah cuma bercanda doang. Maksudnya kayak umpamanya ada orang yang bagaimana terus gue datengin apa gue teks gitu. Lu ngomongin gue ya gini. Udah enggak. Nggak pernah ya? Udah enggak ada lagi. Dari dulu emang gitu? Gitu. Dari dulu. Makanya aku kalau berteman nggak pernah ada selisih paham, nggak pernah. Karena aku berusaha memahami apa yang temanku, sahabat aku lakuin gitu. Oh ya memang dia begitu, gue harus ngerti. Iya. Gitu. Nah jadi nggak pernah terganggu. Jadi kayak umpamanya gini, laser, gue laser tapi sebenarnya nggak di laser juga, tapi bukan laser menghilangkan bulu ya. Udah pernah dicoba di kaki. Itu kalau gue nge-wax kaki mau tumbuhnya itu kan gatel banget. Lu bayangin Bu, kalau tiba-tiba di muka gue yang gatel. Ya sementara Eka harus syuting gitu. Jadi nggak nyaman lah ya. Jadi ya udahlah. Jadi udahlah gitu terus gue juga nanya laki gue, "Pah, gue mesti hilangin nggak usah begitu aja ya." Udin. Gue mah punya bapak kayak. Jadi intinya seorang Iis sudah siap mental jadi seorang entertainer juga for your information ya. Kita kalau zaman sekarang jadi entertainer tuh nggak bisa cuma terima yang manis-manisnya di kuping ya. Salah satunya itu. Ya kita kan nggak bisa maksa semua orang harus suka. Sampai memang ada kalau urusan kumis nih, ada temen artis dari India nanya ke gue gini, "Is, lu jangan marah ya, gue pengen nanya malu apa?" Gue bilang, "Lu ada kumis dan lu berani." Oh. Dia sampai ngomong gitu. Iya, percaya diri ya. Iya, lu berani gitu, lu pede aja. Gue bilang, ya udah lah, ini kan bagian ada yang menempel di badan gue udah bertahun-tahun, jadi gue santai aja. Gue bilang. Dan itu satu kelebihan menurut aku. Iya dong. Iya kan, jadi Iis yang mana? Iis kumis. Tapi hebat loh, itu yang bikin awet muda guys. Jadi hidup itu jangan serius-serius amat ya. Aduh udah capek, mikirin KPR capek. Nah ini juga nih dari Santi Dwi _3006, cewek berkumis kan unik, sehat selalu Teh Iis. Tuh kasih support. Makasih. Nah ini juga dari Leni _le_ranti, titip tanya untuk Teh Iis, gimana menghadapi bulian netizen yang kadang menghujat, dan apa rahasia awet muda dan bodinya yang selalu ramping? Tadi udah dijelasin sedikit, tapi mungkin pola makan kali Teh. Enggak juga. Oh, enggak juga? Gue itu pemakan segala. Setengah 4 kalau weekend nih, kalau masih rame, makan nasi, makan mie instan. Jam 4 pagi, Nek. Oh, jadi makan bebas, cuma olahraga. Olahraganya teratur, tapi juga makannya bukan yang kalau lagi makan sampai segedabruk banget, enggak gitu. Nah, kalau yang itu tadi yang rahasianya ya udah bersyukur sih sebenarnya. Bersyukur, menerima apa adanya, enjoy it. Tuh, ya, ketika jadi, udah menikmatin aja. Jadi nggak ada ya dibuang-buang anoreksia gitu, bulimia gitu, nggak ada ya. Meskipun artis kadang-kadang kan dituntut harus yang nggak terlalu gitu juga ya.
Ya kalau aku treatment ke klinik kecantikan kan udah pasti gitu kan. Olahraga, jadi olahraga sih, olahraga. Gue kalau nggak olahraga tuh ini sakit badannya. Dan jangan salah ya guys, olahraga buat kita yang usia 50 tahun tuh bukan hanya sekedar langsing, tapi kardiovaskular kita juga. Dan otot-otot ini kewanitaan buat suami, benar nggak? Soalnya kegel dia, BL tuh. Body language, gimana diminati? Udah paling bener tau, sendiri. Oh sendiri? Gue tuh dulu instruktur senam. Ya ampun, ya Allah. Dia banyak banget guys. Jadi dia tuh bisa jadi ini, bisa jadi itu. Nggak, tapi aku serius deh nanya. Teh Iis emang pekerja keras? Apa memang, kan biasanya orang pekerja keras, misalkan kita dari latar belakang keluarga yang sederhana, itu pasti ada satu trigger. Pengen punya gitu ya. Dan pengen bisa semua. Nah, itu gimana? Ada nggak? Pastinya lah. Aku tuh pengen, pokoknya kalau aku tuh selalu pengen bisa ngebahagiain keluarga. Itu ya visinya Itu visinya. Jadi ketika punya nih rezeki banyak, pergi yuk jalan-jalan kemana sekeluarga. Jadi nggak pelit ya. 30 orang. Itu dibiayain semua? Iya dong. Ke luar negeri? Kemana? Semuanya. Sama WWI segala. Oh my god. Kalau gitu gue jadi WWI deh. Salah ya. Nggak, tapi emang berarti generous banget dong. Ya udah, maksudnya lah mau ngapain sih gitu. Ya udah toh juga ya bismillah aja lah, udah nikmatin hidup. Aku selalu bilang bahwa ya kita nikmatin hidup, tapi kita jangan lupa menabung. Apalagi kan kayak sekarang kan si Salsa sama Devana kan udah ada mengikuti jejak aku kan gitu. Kalau Salsa nggak terlalu 100% karena dia masih kerja, tapi kalau Devana tuh kayak udah gue mau ngikutin mama gitu. Aku selalu bilang, kamu nggak semua artis itu bisa seperti mama umpamanya, saya bilang bisa bertahan sampai sekian puluh tahun, bisa ini aku udah di tahun ke-35. Nggak semua orang tuh bisa punya kesempatan seperti itu. That's why ketika ada kerjaan jangan buat hura-hura. Karena banyak contoh juga kan, artis-artis kita kan ketika lagi terkenal, kayaknya hidupnya wow gitu. Ketika udah nggak ada nama, rumah aja nggak punya, kayak gitu. Jadi memang ternyata manajemen ya, meskipun terakhir berarti pendidikannya Teh Iis. Aku tuh SMA loh. Tapi kok bisa punya pemikiran yang visioner, bagaimana manajemen keuangan, bagaimana networking, itu nggak mudah loh. Apa? Nggak ngerti. Ngikut aja. Basicnya adalah aku tuh orang yang mau ditaruh di mana aja, gue bisa hidup gitu. Dan kalau berarti fleksibel dong orang. Fleksibel banget. Iya, fleksibel. Gue di pinggir kali gue bisa mandi di kali. Kalau di tempat yang mewah udah nggak usah tanya ya, pasti bisa ya. Itu kuncinya orang sukses guys, fleksibel. Tapi bagaimana ketika lu di tempat makan yang makanan yang nggak enak tapi lu bisa nikmatin, lu di tempat yang nggak enak tapi lu juga bisa nikmatin, itu yang sedikit susah sih. Tapi ya udah ngikut aja gitu. Kalau umpamanya toiletnya ternyata nggak bersih, ada pengalaman haji dulu waktu aku haji. Ini kenapa ya di tempat di orang toilet orang Indonesia nih, ya Allah minta maaf ya, panty liner tuh sampai banyak banget. Aduh. Dan tidak dibuang di tempatnya. Aduh, terus? Itu gue bebersih. Jadi aku mau pergi ke toilet, mau apa, buang air besar, mau mandi, clean up dulu semuanya, sampai gue tulisin buang panty liner di tempatnya, ada tempat sampah, gue tulis. Itu kebiasaan kalau di rumah juga gue nulis-nulis kan. Pintu kalau habis ini habis ini dikeringin. Kalau gue nggak mau capek ngomong sama pembantu setiap kali gitu. Jadi ini tips ya buat ini ibu-ibu ya, kalau mau awet muda tapi rumah bersih, apik ya, mending lebih sering menulis daripada mengomel ya. Iya. Kan aku kalau punya pembantu baru tuh aku selalu bilang, ibu nggak minta apa-apa, ibu cuma pengen kamu bersih. Dan nggak harus dibersihin tiap hari, nggak usah. Ada kan pembantu saya yang satu tuh, Bu sabar ya, rumahnya besar, kata dia gitu. Gue bilang, gue nggak minta tiap hari lu bersihin itu, tapi minggu ini sudut yang ini, minggu ini sudut yang itu gitu. Jadi guys, ini lucu banget ya Teh Iis nih ya, dia orangnya punya cara tersendiri untuk memanage ART apapun, termasuk suami, anak, itu semua kayaknya ada pakem-pakemnya sendiri ya. Nah, dan itu dari mana tuh? Dari bapak atau dari ibu? Karena biasanya orang tuh kan punya legacy yang diturunkan dari orang tua. Nggak tahu, kalau dibilang bersih-bersih banget ya ibuku emang bersih, ibuku pembersih. Maksudnya masuk cara memanage orang, cara punya leadership. Orang, aku nggak tahu ya, tapi mungkin karena dari papi kali. Papi kan lurah ya kan, kepala desa ya kan, pemimpin. Terus
aku cuman belajar aja Bu. Aku tuh banyak baca. Jadi ketika ketemu orang ngomong apa, Nyambung. gue tahu gitu, nyambung, selalu update. Zaman dulu tuh gue langganan, gue artis dangdut, orang kan selalu kalau dangdut tuh kampungan apa Iya. artis dangdut, tapi langganan koran gue Kompas. Wih, keren. Jadi Dan mengikuti setiap hari dong, baca. politik di Indonesia ngikutin, Ngikutin. ekonomi, sosial budaya ngikutin. Oh Ngikutin. my god. Dengan Tuh. dari baca itu. Iya, jadi intinya sekolah tuh nggak harus di sekolah formal ya guys. Yes, Ya. Yang penting orang kalau mau maju, mau sukses ya itu Usaha. harus update ya. Nggak boleh jadi orang yang ngerasa puas diri. Iya. Ya, Terus kayak oke. anak-anak sekarang tuh, lu jangan main sosial media yang cuman main joget-joget ini. Lu update juga sama pengetahuan. Iya. Gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Sulistiowati Sri. Saya pernah ketemu sama Mbak Isda waktu beliau jadi bintang tamu pas makan malam bersama keluarga di restoran Nelayan Ancol. Ramah banget orangnya dan saya dikasih tipnya gede banget. Oh, alhamdulillah. Orang tuh bisa inget ya ternyata Oh ya. iya, sayanya aja lupa loh padahal. Iya, jadi sikap-sikap untuk bisa kind heart itu sebetulnya gimana sih Teh? Kalau aku lihat tuh berarti Teh Iis tuh hidupnya ya nyaman-nyaman aja Nyaman, ya. dan Iya. aku sederhana. Jadi orangnya. nggak pernah ada titik terendah tuh nggak ada dong berarti. Hidupnya semua happy dong terus. Adalah. Nah, Pada apa? saat di titik yang aku baru punya anak, terus aku harus pisah, itu titik terendah sebenarnya. Di antara kehidupan di antara 50 tahun ini. Ya, ketika itu Tahun berapa ya? Tahun 98. Oh itu ya. 98. Bayangin lagi ribut-ribut yang Iya, kegaduhan Republik Indonesia, Iya, ganti iya. presiden Reformasi itu, ya. Reformasi. Aku baru punya anak, aku harus bercerai. Oh si salsa itu ya. Salsa. Oh, Terus apa namanya? Udah, aku menjalani kehidupan aku sebagai seorang janda dengan satu anak dan ada adikku yang ikut sekolah di aku. Jadi aku tuh menyekolahkan semua adik kakakku dan adik-adikku. Berapa orang? 5 orang. Dan akhirnya semua udah berhasil. Semua berhasil, semua sarjana. Aku Alhamdulillah, sendiri ya yang nggak Allah, sarjana. Aku merinding guys. Maksudnya dibalik sosoknya yang hahaha hehe ini tanggung jawab banget ya sama keluarga ya Teh ya? Iya, karena aku ngerasa bahwa kalau aku cuman bahagia aku sendiri, aku pengen semua tuh yang ada di dekat aku bahagia semua gitu. Oh my Bukan God. cuman keluarga. Orang-orang yang terdekat aku pengen mereka bahagia juga gitu. That's why kalau kayak malam mingguan ini ya udah gue ajak semua. Jadi nggak pernah tuh malam minggu cuman berempat. Enggak. Ya ampun, tapi ini nih akhirnya guys, aku got the point ya bahwa kalau kita nggak pelit sama keluarga inti, sama keluarga terdekat kita, itu rezeki akan ngalir tanpa kita sangka-sangka, benar nggak sih? Benar. Oh, jadi poinnya hanya sesimpel itu. Sesimpel itu. Jadi kalau kita lagi mau jalan nonton ya ajak semua. Ajak aja. Berarti bayarin Siapa yang- semua. Bayarin semua. Makan bayarin semua. Wow. Jadi selalu kalau bill makan tuh 10 juta. 7 juta. Ya iyalah, hari gini guys, kita ke supermarket aja, ya kan? Oh jadi itu. Gue tuh bisa yang gini, mamanya gini, supermarket lagi belanja bulanan, adik-adik gue, ya dia juga belanja bulanan juga buat rumahnya. Oh my god guys, ya ampun, tapi bener loh. Jadi sebenarnya kalau kita menyimak Tapi ya. ikhlas. Oh Kita iya benar harus ikhlas ya. Harus ikhlas. Jangan nanti ngegerutu. Ya udah nikmatin aja sih. Gitu. Oh gitu. Gitu. Tuh. Jadi guys, pokoknya nih ya, aku nih baru sekali loh ngobrol sama TI sepanjang ini karena biasanya kita ketemu di acara-acara TV cuma lewat-lewat. Berarti aku udah tahu ya, kesuksesan orang tuh sederhana banget ya Teh ya. Iya. Mungkin Teteh bisa mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang pasti kan bisa Iya terbentuk. pastilah. Seorang Iis tuh pasti karakternya kan dari orang tua. Banget. Aku Masih ada berterima semua kasih. kan? Enggak, almarhum papi udah nggak ada Oh, dari papi. tahun 9. Justru kalau aku tuh penyesalan yang agak Iya. terdalam tuh ketika aku sukses, papi nggak melihat itu. Gitu. Dulu papi tuh ngelihatnya yang masih sederhana gitu. Ketika udah sukses tuh ya tapi ya nggak apa-apa, bahwa itu adalah takdir gitu ya. Betul. Jadi aku cuman pengen ngebahagiain mami yang masih ada adekku, kakakku, ponakan-ponakan gitu, cucu-cucu. Ya udah. Kira-kira punya- apa yang ingin punya disampaikan? cucu. Papi kan udah insya Allah Iya, di ada. surga Ya, lah ya nantinya. Terima kasih banyak atas semua supportnya, bukan cuman mami sih. Jadi aku juga ngerasa berterima kasih sama orang-orang yang sudah membantu aku dalam berkarir. Aku punya manajer udah puluhan tahun, nggak pernah ganti.
Ya Allah, siapa itu ya tadi Bu? Ada Bedu bukan? Ada Oh. Bedu bara ya. Bedu makeup? Bukan dong, beda. Bedu, oh lain lagi ya? lain Oke, lagi. oke, aku nggak tahu. Apa namanya? Udah puluhan tahun. Kakak aku juga ikut ngebantu aku udah puluhan tahun. Di manajemen ya? Di manajemen. Terus IWWI ini juga yang selalu menghibur di kala aku lagi sendirian, nemenin aku nonton Netflixan, nemenin aku kalau ada apa-apa, mereka yang bisa aku ajak ngomong gitu loh. Jadi aku ngerasa bahwa aku juga penuh banyak berkah ketika di sekeliling aku adalah orang-orang yang benar-benar support aku gitu. Dan tulus itu dan ya? tulus karena mungkin akunya juga tulus ke mereka, jadi imbal baliknya ya mereka melakukan hal yang sama kali ya. Dan buat aku tuh semuanya keluarga gitu, jadi terima kasih atas supportnya, terima kasih atas doanya. Dan kalau umpamanya saya lagi capek, kadang-kadang suka nadanya tinggi, mohon dimaafin juga gitu. Kadang-kadang aku emang suka bercandanya apa sih gini-gini, padahal mah itu, tapi mereka tahu, orang terdekat aku tahu bahwa itu cuman ya udah cuman segitu aja. Kalau mama sih abis itu juga udah nggak ada apa-apa gitu. Jadi guys, ini juga aku lihat yang namanya di rumah ini memang rame banget ya. Tapi semua teratur. Tapi sebetulnya apa sih yang membuat Iis memilih seorang Mas Andri ya? Kan kalau kita sebagai artis pasti kan pilihannya banyak gitu ya. Banyak banget. Ya pasti kan udah pernah ngerasain ya, ketika sendirian ya kan. Terus tapi kan sendirian nggak lama ya? Lama nggak sih waktu itu? 2 tahun. Iya nggak 2 lama tahun, ya. Itu Why banyak, him gitu? itu banyak banget yang datang kan. Tapi kan kita kan juga bisa lihat lah mana yang tulus, mana yang cuman mau having fun aja, cuman mau buat iseng aja apalah. Ya karena kesungguhannya dia sih. Dia tuh bisa datang. Aku nggak pernah, ketika ada orang yang deketin, aku nggak pernah kenalin ke Salsa, aku nggak pernah ketemuin Salsa. Tapi dia tuh tiba-tiba pas janji apa gitu, dia tahu rumahku, lagi main, lagi nyanyi-nyanyi sama Salsa di bawah. Wow. Terus hampir setiap hari kalau dia nggak terbang tuh datang ke rumah. Dia bilang, gue nggak mau nyari pacar, gue nyari bini gitu. Oh so sweet. Terus Padahal dia belum pernah married ya? Iya, terus kan gue bilang gini, gue tuh punya anak loh, gue orang yang trauma, masih trauma dalam membina perkawinan tuh masih trauma gitu. Karena takut gagal kan. Belum lagi ntar orang tua lu, keluarga lu setuju apa enggak gitu. Pada saat itu kan ya sekali lagi orang selalu berpikir kalau artis apalagi penyanyi dangdut tuh konotasinya udah jelek gitu kan, apalagi terus janda. Tapi dia berusaha mendekati, terus keluarganya juga nice gitu kan, menerima aku apa adanya, ya udah bismillah sampai saat ini. Wow, tapi ngerasa nggak karena memang Teh Iis sama keluarga tuh bertanggung jawab, kemudian sayang, kalau punya rezeki bagi-bagi ke keluarga, akhirnya dikasihlah jodoh yang terbaik. Ngerasa nggak sih itu? Ya kan? Aku nggak tahu ya, tapi maksudnya aku selalu menempatkan diri aku tuh, kalau aku di posisi digituin sama orang, dikasih situasi yang nggak enak, enak nggak? Kalau aku selalu berbalik gitu, jadi aku nggak mau ngegituin orang gitu. Umpamanya sok menjadi artis gitu, minta foto dong, pura-pura nggak ngeliat, enggak. Kalau seandainya gue yang jadi dia, posisinya gimana? Ngefans sama orang gitu ya? Iya, Tuh. gitu. Jadi memang harus tetap ini ya, napak ya kalau orang bilang. Benar nggak sih? Napak Mau rumahnya semegah apa, kemudian popularitasnya seperti apa, napak itu justru menyelamatkan kita. Iya, benar karena nggak aku sih? selalu bilang sama anak-anakku juga gini, roda itu akan berputar nak, nggak selalu di sini. One day kamu akan ke sini. Jadi ketika umpamanya kita pas pada saat di sini kita memposisikan diri kita kayak biasa aja, ketika lu di sini lu nggak kaget gitu. Iya. Kayak umpamanya sekarang ya, siapa sih mungkin yang nggak tahu kita umpamanya gitu kan, kemana selalu diprioritasin. Aku kalau lagi nggak buru-buru, aku mungkin nasabah contoh kecil gitu, nasabah prioritas. Sometimes kalau bukan ada yang ruangan prioritasnya, aku ke yang biasa gitu kan. Pak maaf Pak, ini Mbak Is duluan ya karena dia nasabah prioritas. Aku bilang nggak apa-apa, saya lagi nggak buru-buru duluan aja. Jadi kayak aku gitu tuh, ya. iya maksudnya contoh kecil gitu, kayak hal-hal kayak gitu. Kecuali kalau memang akunya waktunya cuma mepet gitu ya, aku menerima itu gitu. Tapi ketika hal itu kayak orang-orang kayak gini, lu check in masih harus check in gini, kenapa sih nggak telepon gini-gini? Enggak, gue mah biasa aja. Check in Jadi aja. Ngantri aja. Oh gitu, masih nggak apa-apa? Masih. Oh. Ngantri aja, Oh, iya? santai aja, udah nikmatin aja. Kenapa sih gitu? Keren guys. Jadi ternyata kalau kita bisa menjadi sosok yang humble, itu malah bisa diapresiasi sama siapapun, bener nggak sih?
Iya nggak sih? Aku nggak tahu sih ya. Malah Maksudnya bisa ya bagaimana karena orang- bisa diterima sama orang karena orang lebih respect. Iya kan? Iya mungkin ya. Iya mungkin. kan? Ketimbang kita Tapi begini mulu malah emberan, kesandung, ya capek. kan? Nah, kadang-kadang kan ya kayak kemarin, tapi aku banyak bulian kan kemarin mungkin Iya. karena orang nggak tahu. Ya Iya, kan? nggak Iya kan? mengenal. Nggak mengenal. Makanya nonton Vena Melinda Channel guys, karena aku akan ngebahas bagaimana orang itu bisa eksis ya di dunia entertainment Indonesia dan itu nggak mudah karena sekarang zaman berbeda, benar nggak? bukan Orang itu. cantik banyak banget, orang seksi banyak banget, Orang pintar apalagi banyak. penyanyi dangdut. Nah ini terakhir nih sebelum aku tutup Vena Melinda Channel, ada nggak sih pesan dan kesan buat semua calon-calon orang yang pengen menyanyi dangdut supaya image-nya tuh juga baik. Itu kan selalu jadi kayak apa ya? Ini sendiri gitu, image gitu. Tapi kan Tete membuktikan nggak usah pakai baju seksi gitu ya. Gini, kalau lu Gimana? mau jadi penyanyi, belajar dulu nyanyinya yang bener. Oh, Iya iya, dong. suaranya Nyanyinya ya. dulu yang bener, suaranya yang bener. Kalau memang punya ada bakatnya, dilatih terus. Dan kalau masalah latihan, belajar sampai hari ini saya masih belajar. Saya masih latihan nyanyi, kadang-kadang ikut anak-anak latihan nyanyi, gue ngikut dong nyanyi. Vokal, gitu. vocalizing. Sampai sekarang. Terus kedua kita harus bergaul karena dengan bergaul itu kita jadi tahu, ya kan. Jadi link kita juga banyak gitu dan bahasa kita juga jadi bagus. Banyak membaca, banyak cari tahu pengetahuan yang di luar keartisan kita karena seorang artis tuh one day akan ketemu dengan bukan cuma di kalangan artis saja. Jadi kita bisa menempatkan diri ketika ada di suasana yang seperti komunitas apa. baru ya. Kalau umpamanya ketemu sama siapa bahasanya harus bagaimana, ketemu sama siapa. Nah itu kita harus pinter-pinter itu. Satu lagi, kalau kita pergi bernyanyi, saya selalu tanya, waktunya siang, sore atau malam? Kenapa? Untuk menyiapkan baju supaya saya nggak salah kostum. Tiba-tiba pakai night gown, acaranya siang kan panas, terus nanti dibilang Nora. Outdoor ya lagi kan? ya. Outdoor pula. Terus audiens itu juga penting. Oh, orangnya yang nonton nanti umurannya kisarannya siapa aja ya. Jadi kita bisa menyesuaikan lagu yang akan kita nyanyikan. Kayak gitu-gitu. Jadi dan yang satu lagi sih yang terpenting adalah komitmen. Komitmen tuh kadang-kadang anak-anak sekarang kan gini, lagunya baru naik satu, gayanya aduh kayak nggak kenal kita. Terus sama senior nggak ada unggah-ungguh gitu ya. Sebenarnya mah bukan mau diperlakukan sebagai senior, tetapi adat istiadat aja. Kalau orang yang lebih tua tuh kan siapapun kita harus hargain, harus hormatin. Gitu paling nggak sih. Greetings dulu lah. Iya, gitu. Kan anak-anak sekarang Emang pernah kan nemu gitu. yang gitu kan secara jadi juri banyak banget. Dia jadi juri bertahun-tahun loh guys ya kan. Banyak banget ada banyak. anak-anak Terus? yang ngerasa ini tuh terus di airport ketemu terus enggak ini siapa lu gitu. Aku cuman bilang gini, tapi aku selalu kasih tahu sama anak-anakku. Mama dulu ketika mama tahu umpamanya ada Ibu Titi Puspa, dia udah senior banget gitu ya kan. Saya tahu ada di ruangan yang sama dan dia jaraknya jauh. Saya akan datengin, mama akan datengin Ibu Titi. Mama salim, mama kalau umpamanya kamu pun begitu, kalau umpamanya ketemu sama siapa, kamu salaman. Tapi kan aku nanti malu bilang, tante, om, ini aku Devano, ini aku Salsa, anaknya Mama Iis gitu. Kamu itu adalah attitude, etika dalam pergaulan ya, dalam hidup bermasyarakat gitu. Jadi aku selalu ngajarin itu. Itu yang harus kita punya di dalam dunia keartisan sih. Iya. Dan kalau itu memang sudah dilakukan, insya Allah jalannya ya, panjang. jalannya panjang. Benar. Karena sekali lagi memang kompetitif banget. Iya. Dan satu lagi nih, Teh, aku mau nanya ya, gimana caranya parenting sedikit dong? Punya anak yang sekarang udah jadi bintang juga ya, Devano gitu, supaya dia tidak namanya juga anak sekarang beda ya. Kalau zaman kita dulu kita kalau ngomong masih didengar ya. Kalau zaman sekarang bisa dia kemana gitu ya. Nah itu gimana? Coba parenting dikit deh. Ini sih kita kan punya anak ternyata tuh problemnya punya anak guys nih beda-beda ya. Ketika masih kecil, masih bayi udah capeknya beda. Udah mulai berjalan, bisa jalan, capeknya ngejar-ngejar mereka apa segala macam. Kalau di usia anak-anak yang seperti kita nih, beda lagi. Permasalahannya adalah kita mau ngomong terlalu keras, takut salah, ya kan. Satu, kedua takut nanti dia pergi dari rumah karena dia udah punya duit sendiri, ya kan? Ngerasa punya duit, bisa beli mobil sendiri. Iya kan? Nyokap gue cerewet, gue tinggal aja deh. Tinggal aja deh, gitu kan. Jadi tapi gue tuh ya sebenarnya sama anak ya agak keras sih. Cuman beda banget sama bapaknya, gue nggak tahu ya kalau bapak-bapak ya.
Kalau gue tuh tipe yang gini, kalau anak gue belum pulang ke rumah, gue nggak bisa tidur. Lu mau pulang jam 4 gue tungguin. Karena nggak bisa tidur. Kalau bapaknya kan enggak. Tapi kalau aku ngomong sama dia, kok lu nggak nanya sih anak lu udah pulang apa belum? Kalau papa nungguin dia pulang, papa kan besok harus kerja juga. Iya juga sih ya, kata gue gitu. Tapi ya udah akhirnya gitu. Tapi aku selalu bilang sama Devano Mas Salsa bahwa mama akan menjadi mama kamu sepanjang hidup selama mama masih hidup. Satu. Kedua, mama nggak mau menjadi orang tua yang menyesal. Karena ketika sudah menyesal artinya apapun itu ada yang sudah terjadi. Ya kan? Jadi aku bilang kewajiban mama adalah ketika ada yang mama lihat kamu udah mulai melenceng, mama harus mengingatkan, itu kewajiban mama. Jadi kamu jangan marah. Tapi kayaknya penurut ya dua-duanya ya. Alhamdulillah. Cuman gue kalau Devano pergi gitu kan namanya anak laki, kata bapaknya, anak laki tuh langkahnya harus lebih jauh mah. Gue bilang gini, gue paling di mana? Udah jam berapa ini? Ayo pulang. Nama gue di handphone ayo pulang. Jadi dia sebelum ngomong dia udah tahu bahwa gue memang udah harus pulang. Pinter juga ya Devano ya. Ini Vera sama Atala boleh ya ngikut ya. Ayo pulang. Jadi gitu. kalimatnya kalimat perintah tuh. Terus kalau temen-temen dia bilang gini, nih mak gue nih, pasti gue disuruh pulang nih. Enggak, tapi berarti boleh dibilang hidup itu sebetulnya pasti akan ada masalah. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Wah, sukses dong, Anda sudah jadi profesor ya. Karena kemarin percayaan pertama tidak membuat seorang Iis down, tapi malah menjadi titik balik kayaknya. Setelah itu ya. Iya. Jadi orang yang lebih kuat gitu. Dan jangan pernah sih, umpamanya kita perempuan ditinggalkan laki-laki, lu jangan down, lu jangan baperan. Jangan baper. Jangan bunuh diri juga gitu. Apalagi itu bodoh. Jadi tahu nggak sih, kita tuh mesti nunjukin ke mantan kita bahwa tinggalin gue, gue mah cantik, gue bisa ini ono. Harus begitu, Bu. Tapi sekarang hubungan baik ya. Baik. Nah, itu yang keren, guys. Jadi pokoknya ngobrol sama Teh Iis nggak nyangka ilmunya dari A sampai Z ya. Ilmu bergaul, ilmu manajemen keuangan keluarga, ilmu parenting, ilmu memelihara hubungan dengan apa tadi? Semua WWI. Jangan-jangan WWI itu bisa jadi organisasi. Nanti ada kenapa sih harus gitu ya? Mereka gitu? Why them gitu? Gini. Yang harus diayomi mereka adalah orang-orang yang membantu dalam pekerjaan saya. Mereka tuh make up saya, rambut saya, wardrobe saya, gitu-gitu. Nah terus mereka itu kan nggak lucu. Iya benar-benar. Ada aja ya. Ada aja, akalnya sejuta. Joke-nya ya. Kalau orang tuh akalnya 1000, dia sejuta. Lu bayangin loh. Nggak maksudnya akal apa nih? Misalkan contoh. Banyak banget kayak lucu gitu. Selalu lucu gitu. Selalu lucu deh. Kayak umpamanya gini. Kita tuh akhirnya kalau pergi, umpamanya ke Bali. Iya. Kalau perginya cuman berempat, gue, Devano, Salsa, papanya, nggak seseru kalau kita tuh pergi. Jadi gue tuh mesti sewa bus, sewa villa yang berkamar-kamar gitu, Bu. Tapi lucu. Tapi kita ketawa dari pagi sampai pagi. Si Devano tuh nggak pernah liburan yang berapa 1,5 tahun lalu, nggak pernah dia sebahagia itu. Dia bilang apa gini, ke Bali biasanya kalau liburan pulang yuk Bu gitu. Bosen ya. Ini enggak, kita nggak bisa extend ya, mama syuting, kamu juga harus syuting. Aku bilang gitu. Jadi ternyata memang semua orang ada kelebihan, apapun bentuknya ya. Itu adalah apresiasi seorang Iis, tidak membeda-bedakan orang ya. Enggak lah. Mungkin ada yang mau di-share nih buat perempuan-perempuan Indonesia yang lagi nonton Vena Melinda Channel, gimana caranya hidup sukses dunia dan akhirat ala Iis Dahlia. Aku sih sebenarnya saya juga masih banyak belajar lah ya. Cuman kalau aku sih ya gitu aja. Ketika ada simpelnya nih ya dari pembicaraan kita. Ketika kita ada di rumah, lepaskan predikat kita sebagai siapa di luar rumah sana. Tempatkan diri kalian sebagai istri yang harus ada di bawah suami. Serius tuh? Nakodanya tetap laki dong. Kita nggak boleh. Jadi treating nih ya, nyiapin makan. Iya, semua. Semua. Tanya sama dia. Nyiapin baju. Kalau baju udah enggak. Karena gue udah sempet sakit hati nyiapin baju diganti sama dia. Selera dia ya? Selera dia, gue bilang tapi pokoknya sebagai istri yang baik lah gimana sebagai ya. Istri, ya. Pokoknya kita sebagai istri. Nah, terus soal penghasilan gak usah ribet, udah deh. Terima aja gitu. Nah, jadi nggak ada tuh perjanjian pranikah? Nggak ada. Oh nggak ada? Padahal waktu itu kan artis lagi eksis. Oh, udah banyak duit gue sih.
Oh, jadi percaya aja ya? Ya percaya aja, Kak. Oke. Karena aku tuh orang yang gini loh. Maksudnya ya kalau lu mau nipu-nipu gue juga ya pasti ya iya dong. Pasti, Iya. pasti akan ada karmanya tuh ada loh, Bu. Oh, Karma jadi tuh- percaya gua karma percaya, dirimu? Percaya banget, percaya Oke, banget. jadi kalau lo buat baik, lo terima karma baik gitu? Baik, Kalau lo jahat? jahat lu akan jahat. Udah deh. Jadi itu nggak udah usah terbukti. riweh dengan... Dan kita nggak usah maksudnya kalau urusan karma ya. Iya. Banyak banget lah di sekeliling kita yang menerima karma dengan perbuatannya dia gitu. Oke. Contoh soal nih ya, jadi panjang lagi dong gue. Nggak apa-apa. Gue tuh kalau di rumah selalu siapin makan ada gue nggak ada gue, ada orang nggak ada orang masak, ya kan. Gue kemarin ke Paris. Ke Paris nyusul salsa kan. Kita lagi makan nih ber-12 orang, bayangin di Paris ber-12 orang. Segala makanan dipesan, segala minuman dipesan, apa segala macam. Pas mau bayar, sudah ada yang bayar katanya. Siapa? Nggak tahu. Serius? Sampai hari ini gue nggak tahu itu orang yang bayarin kita makan itu siapa. Dia bilang gini, ada di table sebelah ibu, tadi tuh liatin ibu, tapi ibu nggak lihat dia. Indonesia? Maybe, aku nggak tahu Indonesian atau apa. Gue tuh Oh sampai my lari God. ngejar, gue mau say thanks gitu kan. Siapa sih ini orangnya? Udah jauh banget orangnya. Ya Allah, itulah tapi aku berpikir gini, mungkin besok ada yang nge-DM atau WA, kemarin gue yang bayarin. Nggak ada sampai hari ini. Wow. Dan aku bilang gini, gue lagi bercanda-bercanda sama temen, kita terima karma baik tuh atau karma jelek nggak usah harus di Mekah loh, kata gue gitu. Ternyata di Paris. Ternyata Ya di Paris Allah. itu. Jadi aku berpikir bahwa ya udah, akhirnya aku selalu bilang, udah kita berbuat baik aja, nanti akan ada banyak kebaikan nanti di depan gitu. Ya, terakhir dong buat suami tercinta. Ini kan kayak banyak menjadi motivator lah dalam hidup. Keberadaan suami itu kan benar-benar companion ya buat kita lah gitu. Apa yang Aku ingin sih diucapkan? mau bilang terima kasih banyak Manggilnya apa banget sih? sama Papa. Oh, Papa. Terima kasih banyak banget sama Papa, karena Papa selama ini selama aku bekerja dari SMP sampai sekarang itu jarang banget loh waktu aku yang full Buat dia ya. buat dia. Kadang-kadang aku pulang dia udah tidur, saya masih tidur, dia udah pergi ngantor. Dan itu sampai hari ini. Dan dia nggak pernah tuh yang bukan suami yang ribet. Masalahnya dia sekarang tuh udah nggak mau breakfast juga. Ya udah ya, jadi aku lebih santai gitu. Terima kasih banyak atas semua pengertiannya. Terima kasih banyak sudah menjadi suami yang ngerti banget aku dengan kebawelan aku, ya kan. Bawel-bawel sedep ya. Emberan. Terus terima kasih banyak sudah mendidik dan membesarkan salsa sampai hari ini. Itu yang membuat Itu yang jatuh membuat cinta gue jatuh ya? cinta dari hari ke hari dan sampai saat ini. Terima kasih sudah memberikan rasa nyaman sama aku, keluarga aku. Bukan cuman aku The ya. whole family? The whole family. Contohnya? Ya contohnya gitu, kalau mungkin kalau suami Oh, yang iya, iya, lain kan benar-benar. ada family iya, dinner, pada berisik siapa ini atau kan, apa. bisa nggak sih dia diem, bisa nggak sih ini. Kalau dia enggak, semua ponakan-ponakan dia, semua anaknya Papa Andri. Oh my God, so sweet Papa Andri. By the way, itu teman aku tuh SMA ya. Ember. Dunia kecil banget. Jadi itu terima kasih sudah menjadi orang iya. yang sangat mengerti dan yang istrinya lakukan tuh semua nggak ada komplain gitu. Dan selalu diapresiasi ya. Iya, jadi minta doanya, mudah-mudahan kami tetap disehatkan, Amin. dilanggengkan, saling mencintai, saling menyayangi So sampai akhir hayat. sweet. Dan terakhir dong buat si ganteng Devano dan si cantik Salsa, apa yang ingin disampaikan? Karena jejak digital nggak bisa dihapus loh guys. Buat kakak sama adek, kalian sekarang mama sudah nganggapnya bahwa kalian adalah anak-anak yang sudah dewasa. Mama tahu, mama yakin banget, mungkin udah jutaan kali mama mengingatkan bagaimana pergaulan, bagaimana kehidupan gitu. Jangan pernah ngerasa bosen ya nak, karena mama sekali lagi mama bilang bahwa mama nggak mau menjadi orang tua yang menyesal. Jadi ketika ada sesuatu yang salah, mama harus ngomong gitu. Dan jangan marah sama mama, jangan kesel sama mama. One day ketika kamu menjadi orang tua, kamu akan tahu, oh ternyata ini ya yang mama rasain, ternyata ini ya gitu. Jadi apapun omelan mama tolong diterima, terus jadi manusia yang baik, yang berjalan di jalan Allah, yang bertanggung jawab, pilih lingkungan yang baik. Even ada lingkungan yang nggak baik pun, semoga kalian tidak terjerumus dan ikut-ikutan.
keren banget guys. Ternyata itulah ibu dimanapun akan sama. Begitu bicara tentang anak pasti Sedih akan ya? Aduh. bukan sedih ya, kayak semacam ya itu kan belahan jiwa ya. Jadi kita tuh ngomong itu pakai hati banget. Dan omongan kita tuh ya memang ibaratnya doa ya. Iya. Jadi ini buat anak-anak ABG ya, kalau belum jadi ibu ya kalian ya, suka kalau diomongin suka aduh kita harus Maksudnya ekstra nanti sabar ya. nanti one day kalau ketika kalian udah jadi orang tua, kalian jadi tahu gitu. Tapi memang sih kalau sekarang sih kan ini kan, Tapi thank you banget loh Teh Iis ini. Sama-sama. Kalau buat aku sih satu knowledge yang bagus banget buat yang nonton. Alhamdulillah, Bahwa semoga. ya bahwa kita nggak bisa menilai orang dari packaging saja, tapi kita bisa lihat konsistensinya dia sebagai istri, sebagai entertainer, sebagai penyanyi, dan di segala bidang itu sudah menunjukkan satu prestasi karena penghargaannya banyak banget juga. Dan terkenal sebagai penyanyi dangdut yang pakaiannya sopan, malah nggak punya goyangan ya. Nggak ada. Nggak ada goyangan Iis, yang ada adalah bawelan Iis ya. Thank you sekali lagi Teh. Sama-sama. Pokoknya Sehat-sehat ya, Bu. sukses ya, sakinah mawadah warohmah, bisa jadi contoh semua keluarga Indonesia juga. Dan buat penggemarnya Devano silahkan ya nonton ya. Ya. Ini mamahnya ya. Thank you sekali lagi guys for watching Vena Melinda Channel, karena insya Allah akan banyak sekali public figure yang akan hadir di Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, and comment. Comment. Wassalamualaikum. Bye. Muah, muah, Waalaikumsalam. muah.